Sudah banyak kaum radikal yang dideportasi entah dari Amerika, dari Prancis, ataupun dari Australia karena mereka nggak kapok-kapok mulut mereka mengucapkan kata-kata orang Islam harus menyerang orang-orang kafir, orang-orang Kristen harus diserang karena mereka punya tiga Tuhan, karena mereka makan yang haram, karena mereka suka perempuan. Bukannya nabimu yang suka perempuan. Mari kita rusak tempat ibadah mereka, karena tempat ibadahnya tidak berizin. Inilah contoh-contoh kalimat bagaimana khutbah-khutbah mereka. Kalau kita investigasi tempat ibadah dalam upaya bagaimana membasmi radikalisme, itu banyak sekali. Ini mereka itu luar biasa, saudara. Nggak malu. Udah ke Wahwi belum? Mereka nggak malu, saudara. Sangat tidak malu mereka. Mereka nggak punya dor. Melanjutkan datang dari Italia setelah Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mendeportasi seorang imam Pakistan yang bernama Zulfikar Khan berusia 54 tahun dan sudah tinggal di Italia hampir selama 3 dekade setelah dia memberikan ceramah di hari Jumat yang isinya setiap orang muslim harus melawan orang-orang kafir. Dalam kurun waktu 24 jam, kependudukannya pun dicabut dan dia pun dideportasi. Yo soy Georgia. Soy una mujer. Soy una madre. Soy italiana. Soy cristiana. No me lo pueden quitar. Jadi mereka nggak kapok. Mereka nggak malu dan merasa bahwa itulah jihad, itulah perjuangan. Mereka tidak mempermasalahkan kehidupannya. Dari 30 tahun dia menjadi imam di negara Prancis ataupun negara Italia, negara-negara Eropa. Contoh orang yang dideportasi tadi, dia nggak mikir, udah 54 tahun, nggak mikir yang bagus. Sama dengan umur Nabi Muhammad 54 tahun. Ketika dia mengawini Aisyah yang baru umur 6 tahun. Macam mana? Nggak mikir kayak begitu. Nggak memikir akibat dari perbuatannya itu. Radikalisme. Dari ada channel New Asia, mereka juga menginvestigasi ratusan imigran yang diyakini penganut radikalisme atau separatisme. Hasilnya 66 imigran diyakini radikal dan dipulangkan ke negara asalnya. Bahkan ada dari Indonesia. Ke-66 orang tersebut, nyaris seperempat dari total 231 imigran yang diawasi oleh Menteri Dalam Negeri Prancis, bahwa ada imigran yang akhirnya dijadikan tahanan rumah atau dimasukkan ke pusat detention center. Nah, inilah yang terjadi, saudara-saudara. Bagaimana menghadapi mentalitas dan moral sama dengan di Australia. Itu sudah banyak yang dideportasi kembali lagi ke negara asalnya. Padahal untuk masuk ke negara Australia, untuk masuk ke negara Amerika ini sulit. Terutama mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota-kota besar, terutama di California, New York, Texas,
ataupun di San Francisco. Ini adalah universitas terbaik. Tetapi ketika saudara-saudara Muslim, para mahasiswa yang radikal ini, karena suka memberontak, suka melawan, akhirnya dideportasi. Mereka nggak boleh lagi mendapat beasiswa yang membayar pemerintah Amerika. Mereka sekolah di sini, tetapi mereka tidak malu melakukan kejahatan dengan menentang pemerintah yang menjamin makan minum dia. Itu terus sudah ratusan mahasiswa dari Timur Tengah kembali. Dan kalau sudah dideportasi itu, tunggu 15 tahun yang akan datang baru boleh datang lagi. Itu pun harus diseleksi ketat oleh pihak imigrasi Amerika. Tunggu 15 tahun yang akan datang. Kalau kamu mengajukan visa baru, ya hilang duitmu 3 juta untuk mendapatkan visa masuk Amerika. Ini saudara-saudara yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua, agar terutama bangsa Indonesia, saudara sudah bersyukur saudara Muslim bisa datang ke sini. Karena Anda banyak berbohong, banyak menipu. Pura-pura masuk Kristen, lalu mengaku dianiaya di Indonesia, di saya ini dimusuhin, kalau kembali karena saya sudah masuk Kristen. Begitu dapat garansi, sudah digaranti asylumnya, masuk Islam lagi. Banyak yang begitu. Muslim. Banyak yang bohong. Dia kembali lagi. Nah, di sini banyak komunitas Muslim. Nah, ada kota-kota yang sudah Muslim di Amerika ini. New York termasuk karena kemenangan. Wali kota New York itu adalah Muslim, Dulkomeng. Kemudian ada lagi di Denver, Texas. Itu sudah banyak yang pakai jilbab. Downtown California, banyak yang pakai jilbab. Tapi kalau di sekitar sini malu mereka pakai jilbab. Karena ini adalah daerah Kristen yang kuat di daerah saya ini. Jadi saudara-saudara, lupa saya di Sydney itu ada daerah Lakemba. Saya sudah berkunjung ke sana. Pas hari Jumat teriak pakai toa. Mereka boleh pakai toa di situ itu. Kenapa? Karena kompleks itu sudah Muslim rata-rata. Dan mereka sekarang itu sudah mulai berani juga di Amerika ini ada kompleks Muslim semua. Jadi kalau ada orang yang Kristen walaupun sudah persyaratan-persyaratannya sudah lengkap, tetapi karena memilih komplek itu dia nggak diterima di situ. Nah, sudah ada nih Muslim kayak begitu. Jadi mengerikan ini Muslim ini saudara-saudara. Saya berharap pemerintah Amerika jangan main-main dengan Islam. Karena Islam ini emang saudara-saudara serem. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jangan lupa like dan subscribe dan membantu pelayanan Indonesia bagi Kristus. Terima kasih kebersamaan beberapa menit ini membicarakan betapa bahayanya saudara kita ini. Tuhan Yesus memberkati.